Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau sedang mensupervisi pekerjaan yang ada di Kuningan ya. Ada beberapa di sini saya temukan tentang kesalahan-kesalahan dalam membuat cetakan atau membuat cetakan balok atau beton ya. Cetakan beton, cetakan kolom ya. Nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi yang saya komentari di sini adalah tentang pembuatan cetakan ya. Ada sebuah kasus di sini kalau kita lihat ya. Nah, kita to the point aja ya. Ini adalah cetakan yang kurang bagus ya. Hasilnya rebek ya, hasilnya seperti ini dan terdapat tambalan-tambalan ya. Nah, ini tambalan-tambalan begini ini kurang baik ini. Kalau ditambal seperti ini, yang terjadi adalah si adonan semen ini tidak akan menyatu dengan adonan yang lama, gitu. Atau daya rekatnya kurang solid, ya dibanding dengan yang dicor langsung, ya. Karena ini adalah tambalan namanya ya. Nah, ini sudah ditambal, ya. Karena sebelumnya itu kelihatan besinya. Nah, seperti ini nih. Kita awasin dulu. Nah, ini adalah salah satu pengecoran yang kurang baik karena besi masih kelihatan. Ya, dan ini rebek ya. Ini jebol ya. Si cetakan ini jebol, akhirnya dia merembet ke sini ya. Yang mengakibatkan ketebalan dari beton ini bertambah. Nanti ketemunya plesteran ini akan bertambah juga. Ini akan kemudian boros gitu. Karena ada penebalan ini. Nah, ini ya tidak tertutup atau gimana atau lupa atau gimana nih. Saya nggak ngerti nih. Ya, seperti itu. Cetakan yang baik seperti apa? Sebentar, saya juga akan mengomentari yang atas itu ya. Jika kita perhatikan itu yang atas adalah cetakan balok, dimana itu juga banyak tambal sulam ya, banyak tambalan. Kalau kita perhatikan lebih detail, bisa kelihatan nggak Mas Ikrom bahwa ini sebetulnya tidak lurus, ini menggelembung. Nah, mungkin dari sini bisa dilihat. Ini tidak lurus ya. Kalau dari video tidak kelihatan jelas, cuma kalau dari tatapan mata kita itu ini menggelembung ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah cetakannya yang kurang stack ya. Jadi hanya ditumpu menggunakan, nah itu lihat. Kalau lihat di sana, nah itu di situ ada cetakan ya yang belum kita bongkar. Nah itu salah, seperti cetakan itu kurang bagus ya. Mestinya di bawah, atas, samping kanan, samping kiri pun dikasih kaso. Mestinya dikasih kaso lagi atau reng lagi ya untuk memperkuat. Memperkuat apa? Ketika dicor ini tidak berubah ya. Kuat gitu. Jadi ketika dicor itu kuat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah salah satu papan cor, ya, salah satu packaging untuk papan cor. Ini papannya kurang baik, ya. Ini papannya kurang baik. Kenapa saya bilang kurang baik? Karena ini pakainya kayu apa nggak tahu ya, kayu rawa atau kayu bukan pinus ya. Kalau kita lihat ini permukaannya tidak lurus atau ngelembung ya. Permukaannya tidak lurus ya. Ini ngelembung. Apa yang terjadi jika seperti ini? Ketika kena air, itu dia akan berubah ya, menyusut. Ajak interaksi ke subscriber. Oh iya. Iya ya. Jadi ini adalah salah satu papan cor yang kurang baik ya. Nah, teman-teman juga bisa, jangan lupa ya,
saya tadi barusan lupa, jangan lupa subscribe ya channel kita untuk kita berikan edukasi-edukasi tentang bangunan yang sesuai dengan standar gitu. Nah, ini menurut saya kurang standar kalau jika digunakan oleh kolom atau balok yang sifatnya struktural. Kalau hanya balok praktis, kolom praktis itu nggak masalah. Tapi kalau udah struktural ini mestinya nggak pakai beginian. Yang terjadi bagaimana? Nah, ini kasusnya. Kasusnya yang terjadi begini. Lubang, ya. Ini lubang kurang rata dan ini juga akhirnya nggak rapi lah, kelihatannya nggak rapi. Banyak lubang. Gitu. Nah, ini adalah salah satu papan cor. Ya. Ini salah satu papan cor. Papan cornya udah oke. Kalau yang seperti ini udah oke. Tapi mungkin kalau saya lihat di sini penyangganya kurang, ya, kasonya kurang. Ya, rangka kasonya ini kurang. Coba perhatikan ini mengkelung ya. Ini tidak lurus ya. Dan kalau sudah begini ini sudah tidak bisa dipakai. Ya, bagaimana harusnya? Harusnya menggunakan papan yang bagus kualitasnya. Dan saya sarankan papannya itu yang memiliki lapisan film. Ya, lapisan filmnya itu apa? Jadi teman-teman bisa kalau istilah saya ya, ada papan cor yang lapisannya film. Ya. Jadi permukaan ininya warnanya hitam. Permukaan ini warnanya hitam. Dan ketika mau dicor, ini harus dikasih solar. Ya, harus dikasih solar. Kenapa? Karena nanti hasil cetakannya akan bersih ya. Nah, ini karena tidak memakai solar, ini jadi kurang rapi. Ya, menurut saya kurang rapi ini. Masih banyak ini. Ini kalau pakai cetakannya solar ini bagus. Ya. Seperti sudah diaci. Akhirnya apa yang terjadi? Memang tidak masalah ya, tidak begitu masalah. Cuma nanti akan ada pemborosan di acian gitu. Aciannya akan lebih banyak, semen yang dikeluarkan lebih banyak. Nah, itu adalah tips dari saya soal bagaimana pentingnya cetakan dibuat agar hasil finishing yang didapatkan maksimal gitu. Yang pertama tadi adalah dari sisi cetakan ya. Cetakannya apa? Papan apa yang digunakan? Harus dengan menggunakan papan yang berkualitas, minimal pinus itu bagus. Dan juga kalaupun tidak, berarti itu dipakai hanya untuk kolom-kolom yang sifatnya bukan struktural. Kalau kolom struktural ini harus menggunakan papan yang bagus gitu. Yang pertama itu, yang kedua penyangga kekuatan papan ya, struktur papan. Struktur papan itu tidak harus kerap ya, kerap ya. Harus rapat ya. Jadi ibarat kata ini papan ya, ini papan ini harus dikasih kaso, ini dikasih kaso, ini kasih kaso, ini kasih kaso, dan tengahnya juga harus kasih kaso. Itu kira-kira begitulah gambarannya. Ya, untuk memperkuat yang kedua. Yang ketiga adalah dikasih solar ya, atau minyak tertentu ya, ada jualannya. Tapi biasanya kalau kita di lapangan itu biasanya pakainya solar ya, baru ya, maksudnya apa? Supaya antara si cetakan dengan si beton itu nggak nempel. Kalau nempel, yang terjadi ketika dicongkel rusak itu, dan permukaannya brebet ya. Brebet itu apa ya? Tidak halus lah. Nah, yang keempat adalah pada saat pengecoran hati-hati dengan jarak antara besi dengan coran. Tidak boleh rapat ya antara si papan dengan si besi. Ini nggak boleh rapat. Kita udah bahas kemarin ya tentang bagaimana caranya besi itu supaya ada kerenggangan. Yang terjadi jika rapat ya, yang terjadi akan adanya besi yang tidak terlapisi oleh beton. Akhirnya bolong-bolong. Ketika bolong-bolong akhirnya ditambal.
Ya, ketika ditambal ya kurang maksimal. Ya. Mungkin gitu saja. Vibrator sih pengecoran. Nah, itu vibrator itu bisa jadi ya. Tadi Bang Ikrom bertanya bagaimana dengan vibrator. Vibrator itu dilakukan ketika menggunakan cor dak. Ketika pengedakan cor lantai itu lebih bagus pakainya vibrator. Lebih bagus lagi pakainya apa ya, sing muter ya. Duh, trowel ya. Pakainya trowel supaya permukaannya halus ya dan rapat gitu. Cuma tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya besar mungkin itu dipakai, kalau kecil nggak perlu. Nah, barangkali ada yang bertanya tentang ini, silakan coret-coret di bawah. Artinya apa? Saya mengedukasi bahwa kita sebagai owner ya, pemilik rumah harus jeli ya, harus tahu ya. Jadi apa jadi tukang ya, kita juga harus memiliki keilmuan ya untuk ternyata ini kurang baik, ini baik gitu. Oke, gitu saja. Jangan lupa subscribe ya, like, share, bila perlu komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kan gawe patan ya. Patah boleh.